Halo everyone, it's me, Sheila, dengan NIM 202205113. Untuk memenuhi ujian tengah semester saya, izinkan saya untuk 5 menit ke depan mempresentasikan tentang buku Pengantar Teori Administrasi Publik. Edisi kedua dari The Primer ini mempertahankan fokus tematik dan organisasi umum dari buku aslinya, tetapi diperbarui secara ekstensif untuk memasukkan arah dan perkembangan terbaru. Hal ini termasuk munculnya pelaporan sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban birokrasi, evolusi yang terus berlanjut dari negara hampa atau birokrasi bayangan, dan kebangkitan teori jaringan, penelitian perilaku psikologis atau biologis baru dengan implikasi besar bagi teori keputusan dan terutama pilihan rasional. Kontribusi penelitian baru selama hampir 1 dekade dijalin ke dalam semua bab. Beberapa di antaranya telah mengubah kesimpulan kami tentang kesehatan dan ketahanan beberapa kerangka kerja konseptual yang populer. Bab yang akan dibahas yaitu teori-teori politik birokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori politik birokrasi? Politik secara umum didefinisikan sebagai alokasi nilai yang otoritatif, atau proses memutuskan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Teori-teori politik birokrasi dimulai dengan menerima apa yang telah lama diamati secara empiris, yaitu bahwa dalam prakteknya, administrasi bukanlah kegiatan teknis dan netral, nilai yang dapat dipisahkan dari politik. Administrasi adalah politik. Jika birokrasi membantu menentukan kehendak negara, maka birokrasi merupakan institusi politik yang tak terhindarkan. Dan Gauss berargumen bahwa teori administrasi mengabaikan fakta ini dengan resiko besar. Sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi perlunya kerangka kerja sistematis yang memperhitungkan peran politik birokrasi. Beberapa tanggapan terhadap kebutuhan ini telah memberikan wawasan penting tentang peran politik birokrasi, dan dengan demikian secara signifikan memperluas pemahaman kita tentang administrasi publik. Teori administrasi sebagai teori politik. Karya penting yang membenarkan perlunya sebuah teori politik birokrasi adalah The Administrative State, karya Dwight Waldo. Pertama, ia melakukan kritik tajam terhadap literatur penelitian yang ada. Ia berpendapat bahwa kesarjanaan administrasi publik berkisar pada seperangkat kekayaan inti yang secara kumulatif berfungsi untuk membatasi perkembangan teoretis. Salah satu yang paling penting adalah keyakinan bahwa efisiensi dan demokrasi dapat berjalan seiring dan bahwa pekerjaan pemerintah dapat dibagi secara jelas ke dalam ranah keputusan dan pelaksanaan yang terpisah. Kedua, dan mungkin yang lebih penting, Waldo berargumen bahwa keilmuan administrasi itu sendiri didorong oleh filosofi politik tertentu. Sebagian besar dari The Administrative State dikhususkan untuk mengkaji literatur administrasi publik ilmiah melalui lensa 5 kunci utama yaitu yang pertama, sifat dari kehidupan yang baik, atau visi tentang seperti apa masyarakat yang baik itu seharusnya. Kedua, tindakan atau prosedur untuk menentukan bagaimana keputusan kolektif harus dibuat. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang siapa yang seharusnya memerintah. Dan yang keempat, pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan negara seharusnya dibagi dan dibagi. Dan yang kelima, pertanyaan tentang sentralisasi versus desentralisasi atau manfaat relatif dari negara kesatuan versus sistem federal. Paradigma Allison tentang politik birokrasi. Karena studi ini berfokus pada cabang eksekutif, pemain utama dalam kerangka kerja tawar-menawar ini adalah presiden. Namun, presiden dikatakan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan sepihak. Ia harus mengakomodasi kepentingan berbagai faksi institusional dalam cabang eksekutif. Singkatnya, birokrasi dan birokrat memainkan politik tingkat tinggi dan biasanya memainkan permainan ini dengan sangat baik. Fokus utama Allison dalam Essence of Decision adalah menjelaskan mengapa pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan apa yang mereka lakukan selama krisis rudal Kuba. Dengan pertukaran nuklir yang dipertaruhkan, ini adalah kebijakan yang sangat penting. Tetapi Allison membidik jauh melampaui batas-batas satu studi kasus.
Pada dasarnya, ia mengajukan pertanyaan luas yang menyentuh jantung politik birokrasi. Mengapa pemerintah melakukan apa yang mereka lakukan? Dengan kata lain, bagaimana kebijakan dibuat dan siapa yang menentukan atau mempengaruhinya? Untuk memberikan jawaban umum terhadap pertanyaan tersebut, Alisa mengartikulasikan 3 model teoretis. Yang pertama, yaitu model pertama mengasumsikan bahwa pemerintah akan mengidentifikasikan respon-respon potensial terhadap masalah tersebut, menilai konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut, dan memilih tindakan yang memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Model 2 mengasumsikan bahwa pemerintah akan mengandalkan rutinitas organisasi dan bukan kalkulus biaya manfaat yang rasional untuk mengambil keputusan. Alih-alih mencari semua respon potensial, berbagai komponen pemerintah akan bertindak sesuai dengan SOP, yang pada dasarnya mengatakan ketika X terjadi, lakukan Y. Model yang ketiga, atau paradigma politik, birokrasi menjelaskan tindakan pemerintah sebagai hasil tawar-menawar dan kompromi ini antara berbagai elemen organisasi cabang eksekutif. Model politik birokrasi Alison dibangun dari 4 proposisi dasar. Politik kekuasaan dan organisasi. Ada 2 dimensi organisasi utama dalam teori politik birokrasi. Yang pertama berkaitan dengan perilaku. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan mengapa birokrat dan birokrasi melakukan apa yang mereka lakukan. Yang kedua berkaitan dengan struktur kelembagaan dan distribusi kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana garis wewenang formal birokrasi, hubungannya dengan lembaga lain, dan program serta kebijakan yang ditempatkan dalam yurisdiksinya. Semua bergabung untuk menentukan pengaruh politik relatif dari berbagai aktor politik. Birokrasi perwakilan. Teori birokrasi perwakilan berfokus pada pencarian cara untuk melegitimasi kekuasaan politik birokrasi dalam konteks nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama dari teori ini adalah birokrasi yang mencerminkan keragaman masyarakat yang dilayaninya akan lebih mungkin untuk menanggapi kepentingan semua kelompok dalam membuat keputusan kebijakan. Konflik birokrasi di Indonesia. Tidak bisa di-cover BPJS, penyakit birokrasi politik pada pelayanan kesehatan terus menjalar. Keluhan mereka terhadap praktik birokrasi di pelayanan BPJS bervariasi. Caranya adalah bagaimana praktik birokrasi yang diaplikasikan pada layanan BPJS memakan waktu yang lama, syarat dan ketentuan aktivasi dan perpanjangan yang dinilai terlalu rumit, dan juga apabila dibutuhkan secara mendesak, masyarakat penikmat layanan ini seringkali dihadapkan dengan sistem administrasi yang lambat, tidak ramah, serta tidak jelasnya waktu penyelesaian. Sudah banyak kasus yang terjadi ketika seorang pasien membutuhkan penanganan kesehatan dengan urgensi tinggi. Ketika menunjukkan kartu BPJS, pelayanan kesehatan tiba-tiba menjadi lamban. Bahkan ada yang melempar pasien ke fasilitas kesehatan lain, kemudian menutup kecacatan pelayanan tersebut dengan alasan klasik bahwa hal tersebut sudah menjadi aturan birokrasi. Kesimpulannya, secara sederhana teori ini menyatakan bahwa pegawai negeri yang mencerminkan berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya akan mempertimbangkan kepentingan tersebut ketika menggunakan wewenang diskresionernya. Sifat desentralisasi dari sistem Amerika Serikat berarti keberhasilan atau kegagalan suatu program terkait dengan kekuatan politik birokrasi yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Long secara ringkas, sumber kehidupan administrasi adalah kekuasaan, perolehan, pemeliharaan, peningkatan, penghilangan, dan hilangnya kekuasaan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan oleh para praktisi dalam mahasiswa. Sekian dan terima kasih sudah menyimak.